Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Syifa Fauzia ya, dalam mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Kali ini kita memasuki pertemuan yang keempat ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pola asuh dalam keluarga. Kalau minggu kemarin kita membahas terkait dengan struktur dan fungsi-fungsi keluarga. Nah, kali ini kita akan masuk dalam materi pola asuh dalam keluarga seperti itu. Nah, pola asuh apa ya? Pola asuh itu. Nah, di sini pengertian pola asuh orang tua suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing, serta mendisiplinkan dalam mencapai proses kedewasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, pola asuh di sini itu tidak hanya merawat saja, tapi memberikan pendidikan ya, memberikan bimbingan, serta mengajari anak ini bagaimana berdisiplin seperti itu. Gunanya apa? Untuk mencapai proses kedewasaan secara baik seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi keluarga ya. Fungsi keluarga dalam menerapkan pola pengasuhan anak yang pertama adalah fungsi biologis. Secara biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Jadi di sini keluarga mempunyai peran atau fungsi memberikan kehidupan yang layak kepada anak-anak kita, ya, anak-anak ya. Jadi seperti memberikan makan yang bergizi, terus memberikan pakaian ya yang layak, yang bersih begitu ya, dan memberikan tempat tinggal. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai institusi pendidikan sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Jadi yang kedua ini ada fungsi pendidikan dalam keluarga. Jadi selain tadi fungsi biologis, di sini keluarga sangat berperan ya dalam pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi religius. Ya, fungsi religius para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan perilaku beragama. Jadi, penanaman agama, penanaman nilai-nilai agama yang pertama adalah dari keluarga, yang dimana masuk dalam fungsi religius. Di situ orang tua berperan aktif ya, berperan penting dalam mengenalkan agama, mengenalkan akidah-akidah yang ada di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara anak dan anggota keluarga dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul. Jadi selain tadi ada fungsi religius, di sini ada fungsi perlindungan yang dimana keluarga ini wajib hukumnya melindungi anak-anaknya ya dari gangguan-gangguan yang ada di luar atau perilaku-perilaku yang negatif terhadap anak itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi sosialisasi. Para orang tua dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Kalau tidak mau disebut warga negara kelas 1. Selanjutnya ada fungsi kasih sayang. Fungsi kasih sayang keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya sesuai dengan status dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Nah, selanjutnya ya teman-teman, di sini ada jenis-jenis pola asuh orang tua. Pola asuh yang pertama ada pola asuh otoriter ya. Bisa dilihat di gambarnya ya, sudah bisa menggambarkan
Pola asuh otoriter itu bagaimana sih? Nah, pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak-anak yang dilakukan orang tua dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Jadi, di sini orang tua membuat aturan-aturan itu, ya, eh, tanpa disepakati dengan anak-anaknya seperti itu ya. Dalam pola asuh otoriter ini, di mana orang tua membuat peraturan yang tanpa disepakati oleh dengan anaknya ya. Seperti misalnya membuat peraturan jam belajar yang tanpa disepakati dengan anaknya. Mau tidak mau, suka tidak suka, anak harus belajar di jam 7 malam sampai jam 9 malam misalnya. Padahal anak-anak ini kan juga mempunyai perasaan ya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak bisa memaksakan ya, lebih baik didiskusikan seperti itu. Selain itu juga terkait dengan tugas-tugas dalam lingkungan keluarga ya, itu juga tidak bisa dipaksa ya, tapi disepakati seperti itu. Nah, dampaknya apa sih dalam pola asuh otoriter ini? Yang pertama, memiliki keterampilan sosial yang buruk ya. Jadi di sini anak-anak itu akhirnya membatasi, jadi lebih sering menyendiri seperti itu. Takut berpendapat dan sulit menentukan keputusan. Tingkat harga diri anak menjadi lebih rendah, kurang merasakan aman dan mendapat kasih sayang, tidak merasa bahagia sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Seperti itu ya. Ini adalah dampak dari pola asuh otoriter, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis merupakan suatu bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak. Orang tua memberikan bimbingan yang penuh pengertian kepada anaknya. Jadi di sini orang tua itu tetap memberikan kebebasan. Kebebasan yang bagaimana? Tidak semua anak yang menginginkan sesuatu itu diturutin ya. Tapi di sini tetap ada batas-batasannya. Misalnya anak ini ingin bermain dengan teman-temannya. Di sini orang tua membuat jadwal jam bermain dengan teman-temannya itu ada berapa jam berapa sampai jam berapa, misalnya seperti itu. Terus itu disepakati dengan anaknya. Terus misalnya di sini anak ingin bermain gadget ya, itu juga bisa disepakati teman-teman di sini. Misalnya setiap jam 7 malam sampai jam setengah 8 anak-anak bolehlah pegang gadgetnya atau main game, itu sebenarnya boleh-boleh aja asal ada aturan-aturannya seperti itu. Bisa dilihat ya bentuk pola asuh demokratis itu ya. Dari gambar ini bisa menunjukkan bahwa orang tua bisa bermain bersama, mendampingi anak-anaknya begitu ya, belajar bersama ya. Ada bapaknya, ibunya, anaknya bisa membaca buku cerita bersama ya. Apapun dilakukan bersama-sama. Jadi di dalam keluarga ini, pola asuh ini terjadi kehangatan ya. Situasinya itu hangat dan menyenangkan. Nah, ini dampak pola asuh demokratis. Yang pertama, anak mempunyai jiwa bertanggung jawab ya. Di sini dampak yang pertamanya itu adalah anak mempunyai jiwa bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, inisiatif, mampu menyesuaikan diri dan patuh terhadap aturan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini pola asuh permisif. Pola asuh permisif yaitu orang tua serba membolehkan anak berbuat apa saja tanpa ada batasan atau tanpa ada aturan. Orang tua membebaskan anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua memiliki kehangatan dan menerima apa adanya. Kehangatan cenderung memanjakan, dituruti keinginannya. Jadi di sini anak itu lebih
dimanjakan oleh keluarganya atau orang tuanya. Apapun yang diminta ya itu orang tua selalu memberikan ya. Di sini itu juga tidak bagus kalau semua itu dituruti oleh orang tuanya. Di sini nanti anak tidak tahu sesuatu itu yang berdampak positif atau negatif seperti itu teman-teman. Nah, dampaknya apa dari pola asuh permisif ini? Kurangnya kasih sayang. Nah, padahal kan kasih sayangnya itu tercurahkan semuanya. Kok di sini kurangnya kasih sayang dengan berlebihnya kasih sayang itu juga sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang ya. Jadi sesekali anak itu boleh dikecewakan, tidak semuanya harus dikabulkan. Semua permintaannya itu juga harus dikabulkan. Itu tidak boleh. Jadi di sini boleh sekali-kali dibuat anak ini merasakan sebuah penolakan atau kekecewaan seperti itu. Yang kedua, kurangnya perhatian. Padahal kan orang tua ini memberikan semuanya, memberikan segalanya, tapi kok kurang perhatian? Ya karena di sini anak tidak pernah diberikan aturan-aturan sehingga anak ini tuh memang benar apa yang diinginkan dia terpenuhi tapi tidak mendapatkan sebuah perhatian. Biasanya ini terdapat pada keluarga yang super sibuk ya, yang bapaknya berkarir, ibunya berkarir ya. Jadi anak ini akan larinya ke ke uang gitu. Misalnya orang tuanya juga begitu karena tidak bisa mendampingi ya. Jadi sebagai penggantinya adalah segala sesuatu yang diinginkan anak-anaknya itu dituruti atau dipenuhi karena merasa dirinya ini tidak bisa mendampingi anak-anaknya. Yang ketiga kurangnya kurangnya kedisiplinan. Nah, di sini anak kalau yang sudah diberikan kebebasan sebebas-bebasnya ini kan pasti tidak mempunyai aturan apalagi kedisiplinan seperti itu. Keras kepala. Jadi anak ini akan menjadi anak yang keras kepala ya, susah dibilangin ya karena sudah terbentuk pola pada keluarganya seperti itu. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah pola asuh atau pendidikan anak dalam keluarga ini sangat penting sekali karena ini sangat berdampak terhadap kehidupan anak-anak kita untuk masa depannya. Dalam pendidikan anak dalam keluarga, ini adalah sekolah pertama atau madrasah yang pertama untuk anak-anak ya. Jadi sebagai orang tua, sebagai keluarga harus benar-benar memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Cukup itu materi pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.